pusat memutuskan Ahmad Marzuki dengan memaksakan untuk kepentingan segelintir manusia yang ada di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Nah, untuk edisi kita yang ke-6 hari ini kita akan membahas terkait dengan dinamika dan persoalan yang berlangsung di Aceh beberapa waktu lalu terkait dengan perpanjangan kembali masa jabatan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Terlepas dari beberapa masalah dan persoalan pro kontra, dukungan dan juga penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan tersebut, salah satu elemen intelektual yang digawangi oleh IMPAS, Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta, itu melakukan penolakan terhadap, dan bahkan IMPAS dengan perangkatnya dan juga bersama ketua umumnya itu melakukan sejumlah aksi demonstrasi yang menyatakan menolak perpanjangan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Nah, bersama saya hari ini kita hadirkan langsung abang kita Najarullah, Ketua Umum IMPAS Aceh Jakarta. Selamat sore Bang, apa kabar? Ya, selamat sore, kabar baik, alhamdulillah. Ya baik, Bang Najarullah, saya panggil abang aja ya. Ya, siap. Bang, penolakan yang dilakukan oleh IMPAS ini kan bukan kali pertama ya, bahwa kalau kita lihat sejumlah track record yang ada itu, IMPAS juga pada saat tahun pertama pengusulan dan pencalonan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki itu menolak itu, sehingga pada saat perpanjangan juga melakukan penolakan. Nah, sebagai organ mahasiswa yang mungkin apa argumentasi intelektual bagi IMPAS sehingga harus menolak Ahmad Marzuki? Iya, kami melakukan kajian bersama teman-teman Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta yang melibatkan dari beberapa ketua bidang. Dalam hal ini Ahmad Marzuki saat itu masih belum dialihkan statusnya, tapi beliau sudah masuk ke dalam bursa calon yang diusulkan sebagai calon PJ Gubernur Aceh. Menurut kami saat itu ini ada yang salah, dan sebenarnya pusat sedang bermain api dengan Aceh, atau memang ingin melakukan pengkhianatan selanjutnya terhadap Aceh setelah Soekarno kemudian dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang memimpin. Kita bisa lihat Ahmad Marzuki saat itu masih sebagai jenderal dan belum dialih statuskan. Kemudian disulap bin Salabin bertugas menjadi staf khusus Menteri Dalam Negeri, dan sempat tertunda 1 hari pelantikan PJ Gubernur Aceh saat itu dari tanggal 6 geser ke tanggal 7 ya. Di situ sempat ada kontroversi. Kami menilai pusat seperti memaksakan agar Ahmad Marzuki menjadi PJ Gubernur di Aceh. Banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan bahkan teman-teman dari LBHI dan kami juga bersama-sama melakukan gugatan PT UN untuk melakukan upaya hukum terkait Ahmad Marzuki. Nah, di periode kedua perpanjangannya, apakah IMPAS juga argumentasinya sama sehingga kemudian menolak ide perpanjangan dari Ahmad Marzuki? Kami sebenarnya di setiap perjalanan Ahmad Marzuki terus melakukan kritikan sebagai rasa cinta kami sebagai intelektual yang ada di luar Aceh, yang terus tidak pernah luput pandang melihat kondisi Aceh yang sangat miris saat ini. Kondisi tambang ilegal dan izin tambang yang marak.
seakan-akan dipaksakan di tanah Maksudnya Indatu kami. Anda menuding bahwa Ahmad Marzuki di masa kepemimpinan Ahmad Marzuki banyak tambang ilegal. Ya, di masa kepemimpinan Ahmad Marzuki, kami melihat banyak tambang ilegal yang seakan-akan dilakukan pembiaran. Dan kami menemukan Anda beberapa. punya bukti fakta nggak? Iya, kita. Di masa kepemimpinan Ahmad Marzuki ini bahwa banyak dilahirkan izin konsesi tambang misalnya. Ya, izin tambang. Sehingga saat ini kami baru menemukan 4 izin tambang yang dikeluarkan oleh Ahmad Marzuki. Itu selama 3 bulan beliau memimpin Aceh. Kami baru menemukan bukti bukti nyata yang kami temukan hari ini baru 4 ya. Itu selama 3 bulan beliau menurut data yang Bisa kami miliki. disebutkan apa saja? Ya, misalkan izin tambang Bumi Mentari Energi di Betung Watu gitu. Kemudian sudah beroperasi kembali PT Long Setia Mining di tengah persoalan reklamasi pasca tambang yang diselesaikan juga terjadi di masa PJ Ahmad Marzuki. Kemudian ada beberapa lagi yang lainnya, PT Medco, kemudian PT BMA, ada beberapa lainnya. Nah, keterkaitan tambang-tambang itu sendiri dengan Ahmad Marzuki menurut kajian IPAS seperti apa? Iya, menurut. Sehingga kemudian Ahmad Marzuki harus bertanggung jawab terhadap lahirnya izin-izin ini. Ya, dalam hal ini kami melihat ini Ahmad Marzuki diutuskan ke Aceh ini seakan-akan ada kepentingan pusat yang belum selesai dan dipaksakan harus Ahmad Marzuki. Di periode kedua sudah jelas Ahmad Marzuki punya rapor merah di Artinya IMPAS punya pandangan bahwa Ahmad Marzuki adalah titipan pusat yang diberikan untuk Aceh yang nantinya akan mengeksekusi berbagai izin konsesi terkait dengan tambang. Itu pandangan IMPAS. Iya. Pandangan kami sejauh ini pusat memutuskan Ahmad Marzuki dengan memaksakan untuk kepentingan segelintir manusia yang ada di pusat. Kepentingan PJ Gubernur sendiri terhadap tambang-tambang itu IMPAS punya ini nggak, punya kajian atau punya pandangan nggak? Sejauh ini Misalnya bahwa dengan menerbitkan izin ini beliau mendapatkan apa gitu, itu ada tidak? Sejauh ini kita menilai dan melihat kedekatan beliau dengan Bakri Group dan melihat dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang ingin melakukan tambang di Aceh. Kita melihat kedekatan beliau, kami terus melakukan pengawasan Kedekatan dengan ya misalkan dengan Bakri, ya dengan. Saya pernah melihat bahwasanya. Ya, kita kan sudah mendapatkan bukti otentik seperti beliau satu jet dengan Bakri dan dijemput, dan kita sudah bahkan teman-teman pernah melakukan yang dari teman-teman pernah melaporkan ke KPK hal tersebut. Namun tidak ada tanggapan dari KPK terkait Ahmad Marzuki private jet dengan Bakri Group. Kita tidak perlu jauh kita melihat mereka bisa satu private jet dengan Ahmad Marzuki pejabatannya sebagai PJ Gubernur, itu patut kita duga. Artinya IMPAS punya satu pandangan bahwa Ahmad Marzuki punya kepentingan bisnis tambang di Aceh. Ya, sejauh ini kami menilai Ahmad Marzuki punya kepentingan bisnis di Aceh. Bisnis tambang? Iya, bisnis tambang yang kami maksud. Walaupun itu belum ada fakta, data dan sebagainya. Ya, sejauh ini kami melihat sudah ada data-data bahwasanya beliau sudah mengeluarkan izin, bahkan teman-teman dari Wali, Mata dan LBH Banda Aceh, Kata Hati dan Flower Aceh sudah mengirimkan fakta ini kepada Pak Presiden dan ke Menpolhukam. Apakah ini hanya sebuah prestasi buat Ahmad Marzuki atau ini hanya dosa atau memang keinginan pusat seperti itu? Oke, jadi di periode kedua, di tahun kedua ketika Ahmad Marzuki diperpanjang kembali masa jabatannya oleh Presiden, IMPAS juga punya sikap yang sama, itu menolak. Iya. Nah, kan seperti itu. Nah,
hingga saat ini sejauh apa yang sudah dilakukan oleh IMPAS untuk menolak itu? Ya, awalnya saya ingin sebenarnya IMPAS melakukan penolakan berdasarkan kita melihat lembaga resmi Dewan Perwakilan Daerah Aceh, DPR Aceh, secara fakta, secara jelas mengirimkan satu nama kepada Menteri Dalam Negeri dan secara jelas bahwa Ahmad Marzuki sudah tidak diterima lagi di Aceh, dan beberapa ulama menyuarakan agar pusat menggantikan PJ Gubernur Aceh. Jangan Tapi lagi faktanya hari ini bahwa masa jabatan Ahmad Marzuki dilanjut. panjang. Iya. Nah, apa tindakan yang akan dilakukan Ya. oleh IMPAS? Kami dari Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta akan terus menyuarakan, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi Ahmad Marzuki dan dikembalikan ke pusat. Karena jika Ahmad Marzuki tetap di Aceh dan melanjutkan kepemimpinan, kita akan melihat konflik internal antara DPR Aceh dan Sekda, juga PJ Gubernur Aceh, dan tidak akan mampu membangun Aceh seperti yang kita inginkan. Jika memang pusat cinta dan sayang terhadap Aceh, kita minta kembalikan Ahmad Marzuki ke pusat dan dibatalkan SK-nya. Itu harapan kita, dan kita dari Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta tetap konsisten bersama rakyat Aceh untuk menyuarakan dan tidak akan pernah berhenti hingga Ahmad Marzuki dikembalikan ke pusat. Terlepas dari kontroversi yang ada, penolakan dan juga dukungan, kemudian perpanjangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, artinya itu kan ada proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dan secara mendalam. Nah, mungkin dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada penilaian bahwa Ahmad Marzuki dianggap berhasil sehingga kemudian diperpanjang. Nah, kalau IMPAS sendiri menilainya seperti apa? Apakah menurut IMPAS 1 tahun periode Ahmad Aceh ini dipimpin oleh Ahmad Marzuki berhasil atau seperti apa? Punya catatan nggak? Iya, kalau menurut kami Ahmad Marzuki secara nyata pusat sudah memberikan rapor merah kepada Ahmad Marzuki, dan beberapa wakil pimpinan DPR juga saat itu dari fraksi Gerindra menyampaikan bahwasanya Ahmad Marzuki sudah tidak pantas memang untuk memimpin Aceh. Kinerja beliau misalkan seperti yang di beberapa media ada dari pihak ulama, dari pihak DPR menyatakan bahwasanya kinerja Ahmad Marzuki buruk di Aceh, dan evaluasi kinerja kepala daerah Ahmad Marzuki meraih 4 nilai merah dari Menteri Dalam Negeri. Di situ kan kita bisa melihat Ahmad Marzuki memang berkinerja buruk. Terus jika pusat melanjutkan, nah pertanyaannya, jika kinerja buruk kenapa diperpanjang? Iya, artinya ada apa? Iya, kita melihat pusat ini seperti ada unsur kesengajaan untuk mengadu domba dan mengadu domba antara pemerintah dengan DPR Aceh. Jadi ini yang sungguh sangat kami sayangkan. Seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah yang bijak secara terang-menerang, mengembalikan Ahmad Marzuki ke pusat dan mengevaluasi, mengirimkan putra-putra terbaik Aceh untuk memimpin Aceh. Ya, mungkin bagi IMPAS, maksud saya tadi bagi Najarullah memang menyatakan dan memberikan satu pandangan bahwa Ahmad Marzuki gagal. Nah, bicara kegagalan tentu kan ada parameter, ada indikator kegagalannya seperti apa gitu. Misalnya menurut IMPAS, kegagalan Ahmad Marzuki misalnya dalam sektor penanggulangan kemiskinan, kegagalan Ahmad Marzuki dalam misalnya mendorong pertumbuhan ekonomi, kegagalan Ahmad Marzuki misalnya dalam stunting, kegagalan Ahmad Marzuki misalnya dalam pengentasan kemiskinan. Ini kan indikator-indikator makro yang itu menjadi tugas dan tanggung jawab seorang penjabat gubernur. Nah, kalau dari pandangan IMPAS sendiri terkait dengan parameter itu seperti apa? Ya, kita melihat itu menurut hasil yang kami temukan,
Ahmad Marzuki, kita di masa kepemimpinan Ahmad Marzuki, kemiskinan di Aceh itu makin bertambah. Nah, data yang yang kami peroleh dari media menyebutkan ada kita melihat Aceh mampu merealisasi 101,57%. Kemudian ini kita bisa lihat tingkat pertama termiskin. Aceh menjadi tingkat pertama termiskin ekstrim. Rata-rata di nasional 1,7%, Aceh justru berada pada angka 4,20% atau 162,85 jiwa. Artinya selama setahun Ahmad Marzuki memimpin Aceh, kemiskinan ekstrem bertambah, Iya. bukan justru berturun. Iya. Kemudian stunting, jika rata-rata nasional 21,6% dengan P3DN 40%, Aceh malah berada pada angka 31,2%. Dan realisasi P3D Pemda berada pada angka 65,76%. Ini sungguh sangat disayangkan. Ahmad Marzuki belum mampu mengubah Aceh menjadi lebih baik. Kemudian terkait dengan Ahmad Marzuki, beliau sejak memimpin tidak pernah turun melihat secara langsung rakyat dan masyarakat Aceh agar terus berkembang. Apalagi janji beliau di saat pertama masuk ke Aceh Sangat jarang menemui masyarakat. Iya. Beliau ingin membawa investor, itu bohong. Kita bisa melihat hingga hari ini tidak ada investor satupun yang masuk ke Aceh. Itu janji yang bohong yang pernah beliau ucapkan. Nah, kalau dalam pengelolaan anggaran, Impas melihatnya gimana misalnya? Apakah pengelolaan anggaran yang ugal-ugalan atau seperti apa? Atau ada bisnis rinting dalam pengelolaan anggaran itu? Ya, kalau dari pengelolaan anggaran juga kita melihat bahwasanya ini sungguh sangat disayangkan. Ada segelintir orang yang ada di samping beliau. Di samping itu siapa? Iya, kita tidak bisa mungkin ada 1-2 orang yang seakan-akan mereka lah pemilik APBA tersebut. Maksudnya bahasanya pengendali ya, proyek gitu. Ya, pengendali proyek dan itu dari mana bahasa itu? Najarullah bisa mendapatkan itu dari mana? Apakah memang melihat faktanya atau seperti apa? Dari Atau hasil mendengar? ya, dari hasil kajian kami. Dari hasil kajian kami, ini di belakang PJ Gubernur memang ada yang mengatur terkait dengan proyek-proyek tersebut. Nanti mungkin data-data tersebut kami juga akan paparkan nanti setelah kajian selanjutnya bersama teman-teman Impas, karena memang kami sangat susah mengakses data tersebut, ya mungkin karena terlalu banyak siluman di dalam. Tapi kami akan terus berusaha bersama teman-teman Impas. Maksudnya Impas Najarullah ingin menyampaikan bahwa ada potensi ada potensi anggaran dibancak. Iya. Terjadi pembancakan anggaran. Iya. Kita melihat memang ada seperti unsur dari pihak-pihak tertentu proyek ini sudah diatur. Nah, ini memang yang membuat masyarakat Aceh itu banyak yang pengusaha-pengusaha Aceh yang keluar dari Aceh karena merasa tidak nyaman. Dan pengaturnya siapa? Ya, yang pengatur itu ya bisa jadi gubernur bayangan kan. Kita tidak. Jadi bayangan. Ya, jadi itu yang sebenarnya sungguh kami sayangkan. Harapan kami memang ya PJ Gubernur harus dibatalkan SK-nya oleh Menteri. Sampai kapan akan berjuang untuk mendorong agar ini akan dibatalkan? Kalau ditanya sampai kapan, mungkin sampai Presiden dan Menteri Dalam Negeri membatalkan SK PJ Gubernur Aceh. Pernah nggak ada upaya-upaya berdamai dalam tanda kutip yang dilakukan oleh orang-orangnya dalam tanda kutip orang-orangnya PJ Gubernur yang berdamai, mencoba upaya-upaya damai dengan Najarullah misalnya, itu pernah ada nggak? Ya, memang kalau untuk menjadi oposisi, apalagi
terus mengkritik pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat, kita akan dilobi kiri dan kanan. Pernah artinya? Pernah, dan bahkan sangat sering lah. Ya, pernah itu kemudian kan ada penawaran damai itu dalam bentuk apa misalnya? Apakah dalam bentuk, oh ini Najar kamu diam aja nih saya kasih uang, Najar kamu diam aja nih saya kasih proyek, Najar kamu diam aja nih pokoknya saya kasih beasiswa, bentuknya seperti apa? Kita pernah ditawarkan kerjasama dengan lembaga yang saya pimpin, ya untuk misalkan ada program-program. Dan orang itu adalah orang suruhan gubernur. Itu kita tidak tahu orang suruhan gubernur atau bukan, tapi dia memang orang yang saat ini berada di dalam pemerintahan. Nah, dia terus menawarkan kita bisa lakukan kerjasama, diskusi dan lain-lain. Ya, saya sebagai ketua umum IMPAS secara tegas mengatakan kita tetap konsisten. Boleh kita terima itu, tapi jangan larang kita untuk terus mengkritik pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Akhirnya kita tidak pernah dapat, ya tidak masalah. Karena selama ini IMPAS tidak pernah, mungkin teman-teman bisa dicek, IMPAS tidak pernah mengirimkan satu proposal pun kepada PJ Gubernur Aceh. Ya, kalau kita lihat ini kan menariknya bahwa kemudian IMPAS selaku elemen mahasiswa ini kan bisa kita katakan selain ini gerakan moral, ini kan juga gerakan intelektual. Gerakan intelektual tentu punya narasi-narasi terbaik dalam melakukan upaya kritik. Nah, kita juga mendapatkan isu bahwa upaya menolak Ahmad Marzuki yang dilakukan oleh IMPAS ini karena Ahmad Marzuki, karena PJ Gubernur Aceh menolak permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh IMPAS. Artinya ada upaya dalam tanda kutip IMPAS pemerasan lah gitu, memeras Pak PJ Gubernur, bahasanya yang beredar di warung kopi itu, Pak PJ Gubernur kalau kita nggak dikasih duit sekian kita akan terus berdemonstrasi. Itu isu yang berkembang bahasa warung kopi. Itu bagaimana IMPAS Nahdlatul Ulama? Ya, memang isu itu yang lagi yang lagi panas dan sangat hangat di Aceh, sehingga menghancurkan gerakan saya dengan teman-teman dari UIN Araniri dan dari SEMI. Tapi setelah saya jelaskan kepada teman-teman bahwasanya memang itu adalah isu fitnah untuk mengadu domba, menghancurkan gerakan. Karena kalau IMPAS mau meminta uang, berarti ngeri sekali IMPAS. Masa sih IMPAS bisa meras Jenderal Bintang 2? Ya, terus kita juga tetap konsisten dan tidak. Artinya isu itu tidak benar. Tidak benar. Isu itu bohong, dan saya pastikan saya saat itu memang ditelepon oleh salah satu orang dekat, mungkin orang dalam yang dia sebagai salah satu staf di Kadisdik, ya setahu saya. Dia menghubungi saya terus mengatakan agar jangan ada gerakan tambahan, jangan ada aksi ini itu. Dia bilang ini udah selesai. Nah, saya terus mengatakan kita tetap melakukan aksi, dan apapun ceritanya kita akan terus melakukan penolakan terhadap PJ Gubernur. Presiden harus membatalkan SK tersebut. Nah, itu bohong, dan saya pastikan itu fitnah. Karena saat dia menelpon saya ada Presiden mahasiswa UIN di dalam mobil, ada Sekjen SEMI, kami bertiga di dalam mobil. Jadi teman-teman saya ini tidak berdusta dan mendengar percakapan itu. Nah, sengaja saya pikirin agar teman-teman saya juga mendengar percakapan itu. Memang kita dilobi untuk menghentikan gerakan. Ada upaya dilobi untuk menghentikan gerakan. Itu bukan langsung oleh Ahmad Marzuki ya, tapi bukan orang-orang suruhannya gitu ya. Iya. Oke, Bang Najarullah, mungkin sebagai pandangan Bang Najarullah terakhir, evaluasi secara menyeluruh terhadap kepemimpinan Ahmad Marzuki, sehingga Ahmad Marzuki memang harus ditolak menurut IMPAS itu sebenarnya. Jadi begini, seharusnya Aceh ini adalah
yang Aceh dilakukan pemilu serentak, Aceh adalah provinsi yang sangat dirugikan karena cuma Aceh yang masa jabatannya 2,5 tahun. Kalau provinsi-provinsi lain tidak. 2,5 tahun itu sudah sangat lama. Jadi Aceh sangat dirugikan. Bahkan yang dilakukan pusat itu adalah yang diadopsi oleh pusat pada Aceh. Karena Aceh pertama kali melakukan pilkada serentak saat itu. Kemudian diadopsi oleh pusat. Pusat pun mengadopsi melakukan pemilu serentak. Pusat tidak bisa apa-apa. Mereka terus mencontohkan dari kita JKN. JKA kemudian pusat mengadopsi JKA menjadi JKN. Hari ini pilkada serentak Aceh diadopsi oleh pusat menjadi pemilu serentak. Aceh sangat dirugikan. Karena kenapa? 23 kabupaten kota akan melakukan pemilu di tahun 2024. Bahkan ada yang sampai 3 tahun. Ini Aceh sungguh sangat dirugikan. Bahkan seharusnya pusat memberi nilai yang lebih terhadap Aceh, dan Aceh bisa memutuskan untuk siapa yang Aceh mau. Di saat Aceh mengirimkan satu nama, apa salahnya pemerintah pusat mengembalikan, isi dong nama yang 2 lagi. Jangan langsung mengambil keputusan seakan-akan sedang mengadu domba. Jadi harapan saya dan teman-teman Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Jakarta dan segenap masyarakat Aceh yang beberapa orang saya temuin, para tokoh-tokoh juga berharap agar Presiden Republik Indonesia jangan mengkhianati Aceh. Jika Soekarno pernah melakukan pengkhianatan terhadap Abu Daud Bre, kemudian apakah ini akan diulang oleh Presiden Republik Indonesia melakukan pengkhianatan? Sejarah akan mencatat nanti. Kami tidak akan melupakan itu. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai pesan terakhir yang ingin Najrullah sampaikan kepada rakyat Aceh, kepada PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, dan kepada pihak-pihak yang mungkin tadi menurut Anda telah melakukan fitnah terhadap gerakan moral yang Anda lakukan bersama Bangka. Oke. Seharusnya pesan saya kepada Ahmad Marzuki, seharusnya Ahmad Marzuki itu punya rasa malu. 80 anggota DPR menolak. Anggota DPR itu dipilih sah oleh rakyat Aceh dan mewakili segenap masyarakat Aceh. Cuma 1 orang yang menerima beliau. Seharusnya beliau punya rasa malu, angkat kaki dari Aceh. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman agar jangan terprovokasi dan terpropaganda oleh segelintir manusia. Kita baru dilempar tulang, kita sudah ribut sesama sebangsa, sesama Aceh, sesama yang lahir di Aceh. Kita sudah ribut, baru tulang dilempar. Orang lain sudah dibawa dagingnya sudah kemana-mana. Kita baru tulang dilempar sudah ribut. Kemudian kepada segenap masyarakat Aceh, saya yakin semua teman-teman yang satu barisan dengan saya masih konsisten untuk menyuarakan agar Ahmad Marzuki dikembalikan ke pusat. Ya, cuma itu harapan saya, teman-teman tetap konsisten. Jangan pernah mau diadu domba. Siapapun yang mengadu domba, mereka punya niat yang tidak baik terhadap Aceh. Kita wajib mengawal itu demi Aceh lebih baik masa akan datang. Baik, terima kasih Bang Najrullah atas kesempatannya berhadir di program podcast Hendro Saki Bicara, saudaraku dan sebangsa setanah air. Akhirnya edisi ke-7 ini kita tutup. Semoga harapannya ke depan kita bisa menghadirkan narasumber lainnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.